Hai, kembali lagi bersama Koko Dongeng Channel. Jadi siapa nih dari kalian yang pernah diperingatkan untuk tidak keluar waktu maghrib saat kecil dulu? Orang tua kalian pasti mempunyai alasan yang kuat kan kenapa melarangnya? Jadi pada kesempatan kali ini Koko Dongeng akan membawakan cerita tentang bagaimana seorang anak dari suatu keluarga diculik dan diajak bermain oleh sebuah sosok kasat mata yang tidak normal. Sosok ini bernama Sandikala. Sosok ini hanya muncul dan menculik anak-anak di kala senja saja loh. Lalu, bagaimana kisah ini? Daripada kalian penasaran, let's start the popcorn party. Kita harus sama-sama buat Rania. Kita ikutin aja apa yang dia bilang. Film ini dibuka dengan adegan pasangan suami istri yang melakukan suatu ritual yang sangat misterius. Ritual ini dimulai dengan memegang sebuah boneka yang diiringi dengan membaca mantra yang tertulis di secarik kertas yang sangat usang itu. Sumping tak diundang, hajatan dileletikan. Tampaknya, ritual ini berhasil dilakukan. Ini ditandai dengan adanya gerakan pada boneka itu. Tidak berserang lama, terdengar suara sosok anak kecil yang merupakan anak dari pasangan tersebut. Di sini, sang suami ingin menghampiri anak tersebut, namun naas saja. Sang suami itu sekitar ditarik lalu dibunuh oleh sosok makhluk hitam yang sangat misterius. 1 tahun setelah kejadian itu, berlatarkan di pinggir jalan, suatu keluarga tengah memperbaiki mobilnya yang lagi rusak. Nanti kita kesana aja tuh. Kalian kan bisa buat foto-foto. Keluarga itu nampaknya sangat harmonis. Namun saja, sepertinya ada konflik yang terjadi pada saat itu. Ya, butuh waktu aja dia. Sang anak pertama yang bernama Niki kayaknya lagi ngambek nih ke ibunya. Sudah hampir seminggu Niki ngambek, keluh sang istri yang bernama Sandra. Perjalanan pun berlanjut. Tujuan dari perjalanan ini adalah mengunjungi sebuah waduk. Kinan sang anak kedua sangat senang mengunjungi waduk itu. Setelah sampai di waduk, Kinan pun langsung berlari keluar dari mobilnya yang lalu disusul oleh Sandra. Pada kesempatan ini, terjadi cekcok antara Niki dan ayahnya yang bernama Adrian. Tapi please, Papa minta tolong sama kamu. Kamu lebih perhatian dan respect sama Mama. Cekcok ini terjadi dikarenakan sikap Niki yang menyinggung Adrian. Namun, dengan pemikiran yang tenang, Adrian dapat mengontrol emosi serta memberikan solusi akan cekcok tersebut. Karena terlalu senang, Kinan pun berlari sampai menjauhi keluarganya. Untung saja, Niki menyusulnya di belakangnya. Kinan pun terus berlari hingga menjauhi rumah dan mulai memasuki kawasan hutan. Di ujung hutan, nampak sisi lain dari waduk itu. Sekarang aku lagi ada di danau. Kinan di sini sempat membuat vlog ala-ala Arif Muhammad. Saat tengah asyik sedang membuat vlog, kamera HP-nya pun menangkap sebuah sosok hitam yang sedang berdiri di dekat hutan seperti sedang mengintainya. Niki pun berhasil menyusul Kinan, namun Kinan hilang. Batang hidung Kinan sudah tidak terlihat lagi di waduk itu. Kinan! Kinan! Niki berusaha untuk mencari Kinan. Namun setelah pencarian cukup lama, Niki memutuskan untuk kembali ke mobil dan melaporkan kejadian itu kepada ayah dan ibunya. Seketika suasana di sana pun panik, karena hari itu sudah mulai gelap. Bergegas saja, Adrian memutuskan untuk mencari Kinan, namun ia tidak sendiri. Tapi, Niki menemaninya untuk menunjukkan jalan. Mereka berdua terus mencari, dan terus mencari hingga larut malam. Tanpa diduga, hujan pun turun.
Ternyata saat Kinan ingin kembali ke mobil, ia diikuti oleh sosok hitam tersebut. Karena ketakutan, Kinan pun berlari sekencang motor Rossi. Saking kencangnya, ia sampai terpeleset karena menginjak sebuah boneka. Kinan yang penasaran lalu mengambil boneka tersebut. Ternyata boneka itu adalah Jai Langkung. Tak lama dari itu, tiba-tiba Anak sekecil itu ditinggal gitu aja. Kamu tenang ya, biar aku yang ngurusin. pencarian selanjutnya dilakukan dengan bantuan tim SAR. Namun setelah 7 jam pencarian, tidak ada tanda-tanda Kinan terlihat. Seorang polisi lalu menghampiri keluarga itu. Karena cuaca yang memburuk dan hari makin malam, polisi itu menawarkan opsi untuk beristirahat terlebih dahulu. Mengingat Sandra tengah hamil saat itu. Polisi itu juga menawarkan tempat tinggalnya untuk dijadikan tempat bermalam karena lokasinya yang dekat dari TKP. Rumah saya untuk beristirahat. Saya nggak akan kemana-mana sebelum anak saya ditemukan, Pak. Polisi itu juga berjanji untuk mencari walau keluarga itu tidak berada di TKP. Sesampainya di rumah polisi, Adrian, Faisal. Chandra. Faisal. keluarga itu pun disambut oleh seorang pemuda yang bernama Faisal. Faisal ini ditugaskan oleh pamannya untuk membantu keluarga itu selama menginap di sana. Faisal yang cekatan, cepat saja ia memandu Niki dan keluarganya ke kamar yang akan ditempati. Di saat yang bersamaan, paman Faisal atau polisi itu menenangkan keluarga dengan mengatakan bahwa prosedur pencarian akan terus dilakukan. Scene pun berganti. Sandra yang tengah tertidur lelap terbangun oleh suara Kinan yang sedang merintih memanggilnya. Sandra pun terbangun. Ia melihat sosok yang menyerupai Kinan. Tapi wajah Kinan kok sangat seram di sana. Entah itu Kinan atau bisa saja sebuah sosok yang menyerupai si Kinan. Keesokan harinya pencarian pun tetap berlanjut. Kali ini Sandra, Niki, dan Faisal memutuskan untuk memasuki hutan itu lagi untuk mencari keberadaan Kinan. Di tengah pencarian, Faisal pun menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Mereka pun berjalan perlahan mendekati rumah itu. Sesampainya di rumah itu, Boleh kita minta air minum, soalnya ibu ini butuh istirahat sebentar. seorang wanita tua penghuni rumah menyambutnya dengan bahasa Sunda. Mereka dipersilakan masuk ke rumah itu lalu dihidangkan minuman yang dituangkannya ke dalam gelas Ari Lasmana. Karena masih mengandung, Niki dan Faisal memutuskan untuk meninggalkan Sandra di rumah itu. Sementara mereka mau mengambil mobil. Niki sama Faisal balik ngambil mobil dulu ya. Mama tunggu sini sebentar, soalnya takut hujan. Sandra pun setuju dengan putusan itu. Karena sudah mulai hujan, Niki dan Faisal bergegas mengambil mobil. Sini Nik, ini bakal gede hujannya nih. Iya, makanya tunggu. Di perjalanan, tanpa sengaja, Niki menangkap sebuah sinyal GPS dari Kinan. Menggunakan suatu aplikasi yang tentunya bukan micet, Niki bisa melacak keberadaan HP Kinan tersebut. Melihat adanya secercah harapan, Niki pun berlari mengikuti sinyal GPS itu. Loh, kenapa ada boneka jelangkung ya di tengah hutan? Niki yang masih mendengar suara GPS, yakin bahwa sinyal itu berada tepat di bawah boneka itu. Setelah dicari-cari, Niki dan Faisal menemukan celah di antara dedaunan. Niki yang ingin mengambil HP Kinan dari dalam celah itu nekat memasukkan tangannya. Namun, seketika tangan Niki seperti ada yang menarik dari dalam. Bagaikan atlet tarik tambang, Faisal membantu Niki menarik keluar tangannya. Tangan itu pun berhasil keluar loh. Namun, terlihat sosok yang menyeramkan dari celah itu.
Niki dan Faizal pun kaget dan lari terkocar-kacir karena ketakutan. Scene pun berganti. Sekali lagi Adrian berdiskusi dengan Pak Polisi di dalam sebuah ruangan. Berdasarkan hasil diskusi, Pak Polisi mengatakan kalau ia memang sering menangani kasus anak hilang. Namun, di daerah itu kasusnya agak unik. Pak Polisi mengatakan beberapa poin penting. Yang pertama, jejak korban hilang tidak ditemukan. Yang kedua, tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian. Yang ketiga, anak hilang ketika mulai matahari terbenam. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika ada anak hilang sebelumnya itu ditemukan dalam keadaan meninggal. Bagaimana? Menyeramkan bukan? Scene berganti lagi menampilkan diskusi antara Niki dan Faizal di sebuah minimarket. Sembari mengobati luka Niki, Faizal memiliki sebuah informasi kalau boneka yang ditemui mereka itu benar adalah Jailangkung. Dan Faizal di sini baru ingat kalau daerah itu merupakan daerah yang sering terjadi anak hilang. Dan berdasarkan desas-desus yang beredar di desa, daerah itu memang sudah terkenal angker dari dulu. Di hari yang sama, Sandra terpaksa berada sendiri di dalam rumah Pak Polisi. Di sini, Sandra mengalami pengalaman supranatural. Lampu di rumahnya tiba-tiba saja mati. Sandra mengira itu adalah mati listrik biasa. Masih berpikiran positif, Sandra mencoba untuk menghidupkan kembali listrik rumah itu melalui sebuah saklar. Namun seperti dipermainkan, saklar itu hidup mati dengan sendirinya. Selanjutnya, Sandra mendengar seperti ada yang melangkah dan memasuki sebuah kamar di dalam rumah itu. Dikiranya Niki, Sandra pun menengok masuk ke kamar itu. Namun, Aku di jalan, Mam. Masih agak jauh nih sama Faisal. tak sampai di sana, ganggang pun menjadi semakin liar. Sandra melihat sosok Kinan berada di ujung sebuah kamar mandi di dalam rumah Pak Polisi. Sandra tanpa ragu pun memasuki kamar mandi tersebut. Tiba-tiba, sosok menyeramkan muncul di ujung ruangan. Sosok itu seperti mencekik seorang. Sandra yang kaget, lari dari tempat itu lalu terpeleset di kamar mandi. Sandra terbangun oleh suara Adrian yang memanggilnya. Sandra langsung menceritakan kejadian tersebut. Adrian tidak percaya dengan cerita itu. Ia menganggap Sandra hanya kelelahan lalu menghalu. Namun berbeda dengan apa yang Faizal pikirkan. Keesokan harinya, pencarian dilakukan kembali. Tim dibagi menjadi dua kelompok besar. Tim A menyisir daerah daratan. Tim A melakukan penyisiran di dekat hutan Kinan menghilang dengan bantuan anjing pelacak. Sedangkan tim B menyisir daerah waduk. Pak Polisi mengatakan kalau ia juga akan menemui seseorang yang pernah ikut terlibat di kasus sebelumnya. Rumah orang tersebut berada di tengah hutan dan harus melalui waduk itu. Di lain tempat, bagikan detektif Conan, Niki dan Faizal membentuk tim sendiri dengan melakukan investigasi kecil-kecilan. Sebentar deh, Sam. Coba lo lihat, kamu ditemukan dalam kondisi yang sama. Berdasarkan data yang ada, setiap kasus anak hilang memiliki sebuah persamaan. Semua mayat anak yang hilang ditemukan dalam kondisi yang sama. Aneh kan? Akhirnya Pak Polisi dan Adrian sampai di rumah orang itu. Orang yang dimaksud adalah Sarno. Rumah Sarno ini digerebek dan Sarno pun diinterogasi oleh Adrian dan Pak Polisi. Sarno menerangkan kalau ia hanya pernah bertemu sekali dengan Kinan di waduk. Itu pun ia hanya menegur sapanya. Namun setelah pengecekan, Adrian melihat jaket merah yang dipakai oleh Kinan. Adrian melapor ke Pak Polisi kalau ia menemukan jaket merah itu. Karena panik, Sarno hendak melarikan diri dari rumah itu. Untungnya para polisi itu sigap dan menangkap Sarno secepat mungkin. Di tengah penangkapan, Pak Polisi menerima telepon dari rekannya kalau ia menemukan buah mayat di waduk. Yang dalam itu anak perempuan. Maksudnya? Ini bukan Kinan. Entah ini kabar baik atau buruk, Pak Polisi mengatakan kalau ini bukan mayat Kinan, namun mayat seorang anak perempuan. Pak Polisi tidak mau terburu-buru menyimpulkan. Niki yang kepo, ia berjalan memasuki ruangan tempat mayat itu ditaruh. Niki yang deg-degan berusaha melihat mayat itu, dan benar saja, itu merupakan mayat anak hilang sebelumnya. Tiba-tiba, Niki mendengar panggilan dari Kinan. Panggilan itu berasal dari boneka Jailangkung yang diambilnya dari hutan. Namun, kayaknya ini bukan suara dari Jailangkung deh, melainkan dari arah mayat tersebut. Tiba-tiba,
Scene berganti. Sandra lagi mengunjungi rumah ibu-ibu itu untuk memberikan makanan kesukaan Kinan. Ini saya bawa makanan kering. Ini kesukaan Kinan. Semisal Kinan tersesat sampai ke sana, makanan itu bisa dimakannya ketika lapar. Dengan sedikit basa-basi dan gelagat yang aneh, si ibu menawarkan Sandra untuk singgah sebentar di rumahnya. Neng mau minum teh? Nggak usah Bu, makasih. Saya langsung pulang aja ya. Saat ingin pulang, tiba-tiba perut Sandra berkontraksi begitu hebatnya. Jadi mau nggak mau Sandra harus ke dalam rumah itu untuk beristirahat. Tim kecil Niki dan Faisal nampaknya kembali menganalisa barang bukti hilangnya anak-anak sebelumnya. Entah mengapa Niki merasa bahwa barang bukti itu memiliki kesamaan. Setelah dicek, barang bukti itu nampaknya sangat mirip dengan boneka jelangkung yang dibawa oleh Niki. Ini kok sama persis ya? Mereka berdua pun di sana sampai sangat keheranan. Setelah dilihat lebih lama, ada sebuah kertas di balik barang bukti itu. Begitupun juga di boneka jelangkung yang dibawa oleh Niki. Faisal menyimpulkan bahwa itu merupakan mantra pemanggil jelangkung. Informasi itu ia dapatkan dari temannya yang meneliti hal semacam ini. Niki juga menyimpulkan bahwa semua ini ada hubungannya dengan kehilangannya Kinan. Tiba-tiba saja datang seorang polisi yang membawa tahanan begal. Faisal dan Niki diminta untuk menjaga tahanan itu sebentar. Tapi sesaat ditinggal oleh polisi itu, boneka jelangkung menunjukkan pergerakan. Tiba-tiba, Itu boneka jelangkung. sebuah portal misterius terbuka. Dari dalam portal terdengar suara Kinan. Niki pun panik dan segera memasuki portal tersebut. Ternyata, Niki tidak sendiri memasuki portal itu. Ada tahanan begal yang ikut tersedot ke dalamnya. Suasana di dalam portal sangat menyenangkan. Banyak terdengar suara-suara aneh dan banyak mayat berserakan. Kinan? Kinan? Walau begitu, Niki tetap kukuh untuk mencari adiknya itu. Dan pada akhirnya Niki menemukan Kinan di dalam portal itu. Tapi Niki dan Kinan pun berlari menjauhi sosok itu dan berusaha kabur ke dunia asalnya dengan cara membaca kembali mantra jelangkung itu. Alhasil, ia kembali ke dalam dunianya sendiri. Scene kembali menunjukkan percakapan ibu-ibu dengan Sandra di ruang makan. Mungkin ingin mencairkan suasana di sana, mulailah Sandra bertanya tentang kehidupan ibu itu. Sandra menanyakan dengan siapa ibu itu tinggal di rumah. Namun ibu itu mengatakan kalau ia itu hanya tinggal dengan anaknya. Tiba-tiba saja percakapan itu terhenti. Sandra mendengar suara Kinan dari dalam salah satu kamar di rumah ibu itu. Tapi ibu itu mengelak dengan dalih bahwa anaknya yang memanggilnya. Karena kepo, Sandra beranjak dari duduknya lalu mengintip apa yang dilakukan ibu di dalam kamar tersebut. Ternyata dalam kamar itu terdapat boneka yang menyerupai sosok kuntilanak namun badannya sangat tinggi. Si ibu bercerita bahwa itu merupakan anaknya yang memiliki penyakit aneh. Tubuhnya sangat tinggi seperti atlet bola basket. Si ibu ini mengatakan masa lalu anaknya sering dibully oleh anak lainnya sehingga menyebabkan anak itu melakukan bunuh diri. Si ibu itu juga mengaku bahwa ialah yang menculik anak-anak itu untuk dijadikan tumbal untuk bermain dengan anaknya. Dan ada seorang dukun yang diminta oleh ibu itu untuk memberikan boneka jelangkung. Di waktu yang bersamaan, polisi dan Adrian masih menginterogasi Sarno. Dan pada akhirnya Sarno mengaku bahwa ada sosok yang menculik anak-anak itu. Sarno menjelaskan kalau itu tuh bukan manusia, melainkan sebuah sosok. Tak tahan dengan itu, Adrian mengambil pistol dari salah satu polisi dan hampir saja menembak kepala si Sarno. Dengan cekatan, polisi itu dapat melerai pertikaian antara Sarno dan Adrian. Ternyata Niki dan Kinan terlempar ke rumah si ibu gila ini melalui portal tersebut. Akhirnya, Kinan dan keluarganya dapat bertemu kembali. Momen yang haru ini terpaksa terhenti. Sosok Sandekala ternyata muncul dari dalam kegelapan. Niki dengan cepat menusukkan boneka jelangkung itu ke kepala sosok itu. Sosok itu lalu menggerang sangat kesakitan. Melihat itu,
Si ibu panas, lalu ia langsung menyerang keluarga itu menggunakan pisau. Kamu apain anak saya? Pertarungan solo versus squad ini pun berlangsung sengit. Si ibu ini pun menyerang langsung menggunakan ultinya. Ia menyerang dengan mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Semuanya terluka akibat serangan itu. Tiba-tiba, bak pahlawan kesayangan Faisal memukul kepala ibu itu dari belakang hingga KO. Keluarga itu memanfaatkan peluang untuk kabur menggunakan mobil yang dibawa Faisal. Seperti menggunakan skill revive, ibu itu terbangun dari KO-nya dan mulai melakukan serangan keduanya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Hingga pada akhirnya ibu itu terpojok. Kepala ibu itu didorong hingga keluar dari jendela mobil. Faisal kembali melakukan ultinya dengan menabrakkan kepala ibu itu ke palang pembatas. Kepala ibu itu hancur dan tidak mungkin ia bakal bisa revive kembali. Soalnya saya harus bikin laporan dan memastikannya juga kan. Keesokan harinya kepala polisi menutup kasus ini. Tapi, sepertinya ini bukan akhir dari kisah ini. Sarno kembali terlihat memegang boneka Jalangkung. Dan ternyata, selama ini Sarno merupakan sosok dukun yang diceritakan oleh ibu gila itu. Jadi bagaimana guys? Masih beranikah kalian keluar saat maghrib tiba? Itulah sekiranya perjuangan keluarga itu untuk menyelamatkan Kinan dari penculikan yang dilakukan oleh sosok Sandekano ini. Namun cerita ini masih menimbulkan beberapa teka-teki. Sarno masih terlihat di akhir cerita. Apakah yang akan dilakukan Sarno ke depannya? Cerita ini layak untuk ditunggu kelanjutannya. Sekian storyline yang Koko Dongeng bawakan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila ada kisah atau film yang ingin Koko Dongeng bawakan, bisa kok kalian tinggalkan requestan kalian di kolom komentar. It's me Koko Dongeng. See you in another Popcorn Party. Bye-bye.